Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 19 Juli 2023. Judul renungan, Diselamatkan dari Kegelapan. Diambil dari kitab Efesus 2 ayat 1-5. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ada seorang kolektor benda-benda kuno yang sedang mencari benda berharga di dasar laut. Setelah berjam-jam menyelam, dia belum mendapatkan apa-apa. Saat dia mulai lelah dan ingin berhenti, tiba-tiba dia melihat suatu benda yang cukup menarik perhatian. Setelah didekati, ternyata benda tersebut adalah sebuah katana tua, pedang yang dipakai oleh pendekar Jepang di masa lalu. Karena cukup lama di dasar laut, katana itu penuh dengan karat dan beberapa cangkang makhluk laut menempel padanya. Kolektor tersebut sedikit kecewa dan hampir saja membuang katana itu. Tetapi karena dia belum mendapatkan apa-apa hari itu, dia memutuskan untuk membawa katana itu pulang dengan harapan bisa mengambil bagian yang tersisa padanya. Ketika sang kolektor membersihkan katana itu, beberapa kali pun dia hampir membuangnya karena kondisi katana tersebut sangat parah. Namun, karena beberapa pertimbangan, dia tetap bersabar sampai akhirnya katana tersebut sepenuhnya bersih dan layak dikoleksi. Gambaran kerusakan manusia akibat dosa dalam Alkitab lebih parah dari kondisi katana ini. Seorang teolog bernama Edwin H. Palmer menggambarkan kerusakan manusia dalam dosa seperti seseorang yang tergeletak di dalam palung laut di Kepulauan Marina. Palung laut yang dalamnya lebih dari 10 km, tekanan air yang mendidihnya kira-kira 2,4 ton per sentimeter persegi, dan ia telah tenggelam selama 1000 tahun. Artinya, orang tersebut telah mati total dan benar-benar lenyap. Tidak ada sedikit pun hal bernilai yang tersisa padanya. Semua hasrat dan potensi untuk mencari pertolongan telah lenyap. Frasa mati dalam dosa dalam Alkitab bukanlah sebuah ungkapan yang dilebih-lebihkan, tetapi itu adalah gambaran nyata keadaan manusia berdosa di hadapan Allah. Hanya anugerah Allah melalui karya salib Kristus yang memberikan kita hidup yang baru. Roh Kuduslah yang bekerja mengerjakan iman dalam hati kita dan memberikan kita pengertian tentang kebenaran. Untuk itu, kita tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa, karena dosa tidak mengerjakan hal yang bermakna dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan diseret dalam kehancuran. Kehidupan baru yang diberikan oleh Allah harus kita dedikasikan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Kita harus tinggal dalam kebenaran untuk menikmati kesempurnaan karya-Nya. Terpujilah nama Tuhan.